Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Pernahkah Bapak Ibu dosen melihat bagaimana guru membelajarkan bahasa Inggris di kelas pada jenjang sekolah dasar? Sebagian guru telah dapat melaksanakannya dengan baik, namun ada juga sebagian lain yang masih belum dapat melaksanakannya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah latar belakang guru yang menguasai ilmu kependidikan dasar namun kurang menguasai keterampilan bahasa Inggris. Atau sebaliknya, guru telah memiliki keterampilan bahasa Inggris yang baik, namun belum terampil mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu anak usia sekolah dasar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mata kuliah bahasa Inggris untuk guru SD hadir dengan mengimplementasikan alur merdeka. Mata kuliah bahasa Inggris untuk guru SD merupakan mata kuliah pilihan wajib untuk calon guru sekolah dasar. Mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak atau praktisi pendidikan. Perkuliahan bahasa Inggris untuk guru SD dilaksanakan dalam 2 SKS. Di dalamnya terdapat 6 topik yang akan dikaji selama perkuliahan. Secara umum, ke-6 topik dalam modul perkuliahan ini terdiri dari 2 bagian. Pada bagian pertama, materi pada modul akan terfokus pada pengembangan keterampilan bahasa Inggris mahasiswa PPG. Sedangkan pada bagian kedua, materi pada modul ini akan mengkaji pengembangan keterampilan pedagogik. Pada bagian pertama modul ini, keterampilan berbahasa yang dikembangkan yaitu keterampilan listening, speaking, reading, dan writing. Keterampilan bahasa tersebut dikemas dalam bentuk tema dan ragam jenis teks. Proses belajar di mata kuliah ini dapat dilakukan melalui discussion dan berbagai interactive activities, sehingga dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara spoken and written dan multimodalities. Pada topik pembahasan Myself and My Family, Hobbies and Professions, School, serta Environment. Melalui topik tersebut, mahasiswa dapat menghasilkan berbagai ragam teks lisan, tulisan, dan multimodal sederhana dengan cara mendeskripsikan peristiwa melalui descriptive text, menceritakan pengalaman melalui recount text, memberikan instruksi melalui prosedur teks, dan menyampaikan pendapat melalui argumentative text. Di bagian kedua pada modul ini membahas keterampilan pedagogik. Hasil akhir dari modul ini diharapkan mahasiswa dapat menggunakan bahasa kelas atau classroom language dalam hal starting and closing the lesson, giving instructions, telling classroom rules, giving feedback, serta mengimplementasikan classroom activities pada pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kekhasan peserta didik usia anak sekolah dasar seperti songs, games, dan storytelling. Bahasa pengantar yang digunakan dalam modul ini adalah bahasa Indonesia. Meskipun Bapak Ibu dosen dapat menggunakan bahasa Indonesia pada saat menjelaskan materi dalam modul ini, tetapi saya mengajak untuk dapat menggunakan bahasa Inggris pada saat mahasiswa PPG melakukan latihan atau exercise, baik itu secara lisan maupun tulisan. Pada bagian kedua, materi pengembangan keterampilan pedagogik. Bapak Ibu dosen dapat melakukan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahap pelaksanaan praktik simulasi pembelajaran, Bapak Ibu dosen dapat mengajak mahasiswa untuk menggunakan bahasa Inggris. Modul ini disajikan dengan alur merdeka. Pada tahap mulai dari diri, para mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi melalui pertanyaan pemantik. Tahap kedua, eksplorasi konsep yang terdiri dari materi, topik, teori,
informasi pengetahuan, dan konten materi inti. Pada ruang kolaborasi, mahasiswa diminta untuk melakukan latihan secara berkelompok maupun berpasangan. Pada tahap demonstrasi kontekstual, mahasiswa melakukan presentasi, simulasi, atau bermain peran di hadapan seluruh rekan sejawat di kelas. Di tahap elaborasi pemahaman, mahasiswa memberikan pendapat ataupun pertanyaan atas penampilan rekan sejawat, dan kesempatan ini dapat dijadikan sebagai ruang diskusi atau tindak lanjut. Pastikan Bapak Ibu dosen melakukan pembimbingan selama proses diskusi terjadi. Tahap selanjutnya adalah koneksi antar materi. Di tahap ini, mahasiswa diminta untuk mempraktikkan keterampilan berbahasa kepada orang lain di luar kelas. Tahap terakhir yaitu aksi nyata. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan refleksi capaian hasil belajar berdasarkan pertanyaan penuntun yang terdapat dalam modul. Bapak Ibu dosen hebat, asesmen dalam perkuliahan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu secara individual, berpasangan, maupun berkelompok. Pada asesmen pengembangan keterampilan berbahasa, terdapat dua aspek yaitu lisan dan tulisan. Pada aspek lisan, dapat melakukan kegiatan dialog ataupun bermain peran. Waktu yang dibutuhkan lebih lama, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan media atau platform yang disepakati sebelumnya. Pada aspek tulisan, mahasiswa melakukan penulisan teks. Pada tahap ini membutuhkan waktu yang lebih singkat. Di tahap asesmen pedagogik, terdapat dua aspek yaitu lisan dan tulisan. Pada aspek tulisan, mahasiswa melakukan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, pada aspek lisan, mahasiswa melaksanakan simulasi pembelajaran dengan mengacu pada perencanaan pembelajaran yang dirancang sebelumnya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga perkuliahan ini dapat mempersiapkan para mahasiswa calon guru atau peserta PPG Prajabatan agar memiliki keterampilan bahasa Inggris dan kemampuan pedagogik yang baik, sehingga dapat mengembangkan proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.